Aku Maggie, dan di video kali ini aku akan menunjukkan buku-buku apa saja yang aku dapatkan pada bulan Juni 2016. Sebelum aku mulai video, aku ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk semua umat Islam yang merayakan. Jadi mohon maaf kalau misalnya videoku mungkin sedikit berisik karena kembang api sedang bertebaran di mana-mana. Jadi ya, kita mulai saja langsung daftar buku-buku apa saja yang aku dapatkan di bulan Juni. Pertama, ada Girls in the Dark karya Akiyoshi Rikako. Jadi aku udah pingin baca buku ini dari lama banget, tapi aku baru kesampaian buat beli sekarang karena Kak Lia Seplia, Kak Seplia yang menulis Replay, menjual beberapa buku koleksi dia dengan harga murah. Salah satunya adalah Girls in the Dark ini, dan ya aku senang banget bisa dapat buku ini hanya dengan harga 20.000 karena aku udah penasaran dengan buku ini sejak lama banget dan aku gak sabar untuk segera baca. Selanjutnya ada A&D karya Louis Carrion. Ya, ini juga aku dapat dari Kak Lia Seplia dengan harga 20.000 juga. Terima kasih Kak Lia Seplia. Dan walaupun, oh my god, cocok, baru sadar. Dan ya, walaupun aku kurang tertarik banget sebenarnya dengan buku ini, tapi ya bolehlah karena juga buku baru kan. Dan buku baru bisa dapat dengan harga 20.000, itu sangat wow. Jadi terima kasih kalian Seplia sekali lagi. Lalu buku ketiga adalah A Untuk Amanda yang ditulis oleh Anissa Isani. Jadi aku udah penasaran banget sama buku ini sejak lama banget karena banyak banget review orang yang positif soal buku ini. Tapi aku masih bisa menahan rasa penasaranku sampai aku baca WordPress penulisnya. Dan disitu aku jadi tahu kalau misalnya ternyata penulisnya tuh melewati hal-hal yang aku alami juga, ya yang penulis pemula alami lah ya, dimana self-doubting, jadi merasa nggak percaya diri, nggak pede dengan tulisannya, merasa tulisannya sampah, dan udah tulis sampai susah-susah tapi ternyata mesti ulang dari awal karena waktu baca ulang ternyata jelek banget rasanya. Jadi aku makin kagum dengan penulisnya dan aku nggak sabar untuk segera baca karyanya. Dan akhirnya waktu lihat buku ini di daftar buku yang dijual Kak Lia Seplia juga, akhirnya aku benar-benar langsung aku harus beli buku ini, titik. Aku nggak sabar untuk segera baca dan kenalan dengan Amanda. Mungkin aku akan bikin reviewnya juga, mungkin kalau misalkan aku bacanya dalam waktu dekat, karena kalau udah kelamaan rasanya basi juga bikin reviewnya di video. Yang jelas aku pasti bikin review singkat di Goodreads itu pasti. Lalu selanjutnya ada Duology, Love in Marrakesh dan Love in Blue City yang ditulis oleh Kak Airindia. Jadi ya, aku udah upload video review soal Love in Marrakesh ini dan aku masih baca Love in Blue City. Iya, aku baca lama banget. Maaf, lagi kena reading slump. I'm serious and it sucks. Intinya, videoku selanjutnya akan mereview buku ini, jadi tunggu aja video review dariku soal Love in Blue City. Maafkan aku Kak Airindia karena aku bacanya lama banget. Selanjutnya ada buku yang sangat bikin baper dan udah aku bikin reviewnya sebelumnya, yaitu The Chronicles of Audi O2. Buku terakhir dari seri The Chronicles of Audi. Kalian semua pasti udah tahu seri The Chronicles of Audi ada salah satu seri Indonesia favoritku, dan aku masih nggak bisa percaya kalau ternyata serinya udah berakhir. Anyway, aku bakal taruh link video reviewku soal O2 ini di deskripsi kalau misalnya kalian belum nonton reviewku. Oke. Selanjutnya ada Landline karya Rainbow Rowell. Jadi ya, rasanya nggak afdol kalau misalnya Anda nggak beli buku terbaru dari Spring, karena penerbit Spring adalah salah satu penerbit favoritku. Jadi walaupun aku nggak gitu suka sama Rainbow Rowell, still aku bakal beli. Dan lagian temen aku yang nggak suka sama Attachment, dia juga baca Landline dan dia bilang Landline jauh lebih bagus daripada Attachment. Aku benar nggak tahu apa-apa soal Landline. Aku cuma tahu cerita tentang suami istri yang somehow berkomunikasi lagi dengan telepon biasa, landline, bukan dengan SMS atau semacam video call atau apapun, itu tapi lewat landline. Dan somehow melalui itu hubungan mereka kembali membagus setelah buruk selama beberapa saat. Aku rasa itu ceritanya. Maafkan aku jarang banget baca sinopsis buku atau cari tahu soal buku itu lebih lanjut kalau emang udah berniat buat baca, karena aku gak mau spoil sedikit pun gak mau, aku benci spoiler sangat. Lalu ada buku yang aku beli di Gramedia di Bandung karena cerita aku liburan ke Bandung, makanya videonya telat upload, maaf alasannya. Anyway, buku yang aku beli di Gramedia di Bandung adalah Kastil Es dan Air Mancur yang Berdansa karya Priska Primasari. Aku udah bilang di video book haulku sebelumnya kalau misalkan aku suka banget sama Purple Eyes dan ingin mengkoleksi semua karya Priska yang bisa aku temui kalau misalkan ketemu.
Dan ya aku ketemu ini di Bazar Section di Gramedia di Bandung, dan harganya juga murah banget, cuma 19.000, masih disegel dengan sangat baik. Jadi aku gak sabar buat baca ini. Gak sabar. Lalu buku yang cukup booming dan cukup dicintai oleh semua orang, dan yang beli bukan aku tapi adik aku, adalah The Architecture of Love karya Ika Natasha. Jadi aku gak sabar buat baca buku ini karena aku gak baca Critical 11 dan aku gak pernah baca karya Kak Ika Natasha. Oke, so aku gak sabar buat baca buku ini karena adik aku yang udah baca Critical 11 bilang kalau The Architecture of Love jauh lebih bagus daripada Critical 11, dan aku juga belum ke spoiler sama sekali soal cerita ini. Jadi ya tunggu aja review dari aku soal buku ini, aku janji bakal review. Selanjutnya, salah satu seri favoritku sepanjang masa adalah Crash, buku ketiga dari seri The Lunar Chronicles. Jadi aku udah review juga Crash, tapi di blogku. Aku bakal kasih linknya juga di deskripsi kalau kalian belum baca review dari aku seputar Crash. Aku juga suka banget sama Crash, jelas actionnya sangat padat di dalam buku ini, melebihi Cinder. Tapi jujur, aku masih lebih suka Scarlet daripada Crash. Crash ini aku rasa bagian awalnya sangat menegangkan, sampai aku nggak bisa bernafas. Aku bener-bener literally nahan nafas sepanjang baca bagian awalnya. Tapi kemudian waktu nyampe pertengahan dan ke ending, aku merasa mungkin kan adegan awalnya udah terlalu seru ya, jadi pertengahan sama endingnya rada hambar. Tapi still seru banget, dan aku gak sabar buat baca Winter, sumpah aku gak sabar banget. Aku rasa reading selamku ini karena aku gak sabar buat baca Winter. Jadi otakku gak mau menerima apapun selain Winter. Serius, aku gak bohong. Ya, it's damn good, seriously. Jadi kalau kalian belum baca The Lunar Chronicles, kalian harus baca. Seriously, I mean it. Selanjutnya, My Dear Frenemy. Nggak, bercanda Tiffany. My Dear Friend, yang juga seorang booktuber, Tiffany dari Red Reading Girl. Dia ada unhaul beberapa buku dia, dan akhirnya dia kasih beberapa buku ke aku. Thank you so much, Tiffany. Jadi Tiffany kasih aku 3 buah buku, dan buku pertamanya adalah Rust in Pieces karya Nell Felicia. Rust in Pieces ini adalah bagian dari lomba menulis yarn yang diadakan oleh Ice Cube Publisher, bagian dari kepustakaan penerbit Gramedia, KPG, bener gak sih singkatannya? Intinya itu. Dan ya aku udah penasaran banget sama seri-seri yarn dari dulu, tapi yang aku beli baru Remedy doang, karya Kak Biondi Alfian, karena menurut aku sinosisnya yang paling menarik dan menjual banget, Remedy. Jadi ya aku belum beli yang lain, dan kebetulan Tiffany unhaul buku yarn dia, yaitu Rust in Pieces. Jadi aku gak sabar buat baca karena sampulnya juga unik banget ya sih, ilustrasinya tuh. Udah pasti aku gak bakal bikin video reviewnya karena ini udah lama banget, tapi aku bakal bikin video singkat di Goodreads pastinya. Kalau kalian belum temenan sama aku di Goodreads, @Goodreads aku, oke? Udah mau promosi. Lalu, seri yarn lain yang juga diberikan oleh Tiffany ke aku adalah Reva Still karya Ruby Astari. Ya, Reva Still ini aku denger dari review Tiffany juga kalau ada yang bilang mirip sama Paper Town kalau nggak salah. Jadi aku gak sabar buat baca karena Paper Town aku nonton filmnya dan menarik sebenarnya. Ya, intinya aku bakal baca tapi aku gak bakal bikin videonya, aku bakal bikin review singkat, oke? Dan buku terakhir yang aku dapatkan di bulan Juni ini adalah Sweet Melody 2 karya Baekmyo. Aku tahu ini bukunya udah lama banget terbit, dan waktu itu aku beli buku yang pertamanya doang, nggak beli buku yang keduanya karena jujur buku pertamanya nggak gitu mengimpress aku cukup kecewa karena menurut aku biasa aja dan penuh dengan kejutan, jadi kayak sinetron banget, segalanya kebetulan. Jadi aku nggak berniat untuk beli yang keduanya, tapi ternyata Tiffany ada unhaul buku ini, dan akhirnya aku mikir oke, fine, rasanya aku perlu cari tahu kalau misalnya ceritanya. Lagian aku masih inget dikit doang, dikit banget. Ya, jadi demikian buku-buku yang aku dapatkan di bulan Juni. Apa ada buku yang kalian ingin aku baca segera, atau buku yang kalian ingin baca atau malah sedang baca dari buku-buku yang aku dapatkan tersebut? Pokoknya komen di bawah komentar kalian seputar buku-buku yang aku sebutkan tadi. Ada yang recommended banget kah? Anyway, that's all from me today. Don't forget to like and share this video and also subscribe to my channel. See you in my next video. Happy reading. Bye!